Dan tiba-tiba ada suara dak, dak, dak. Hentakan kaki menuju ke belakang saya. Pas di belakang saya, hentakan kaki itu berhenti. Sambutan dan teror mistis pendakian pertama Gunung Welirang. Tulisan ini ditulis oleh Rafli. Linknya ada di deskripsi @_RFL. Salam lestari. Perkenalkan, nama saya Rafli. Ini pengalaman mistis pertama saya di gunung karena memang ini adalah pendakian pertama yang saya lakukan. Di sini saya bukan mau nakut-nakutin ya. Karena ya mau naik gunung ini buat pelajaran saja. So diambil positifnya karena saya cuma pengen berbagi pengalaman. Dan juga buat kalian yang lagi di rumah aja. Biarkan kalian gak gambut. Dan karena saya juga gambut banget ini sebenarnya. Sudah berapa minggu nih saya di rumah aja. Oke, langsung cus ceritanya. Ini kejadiannya tahun 2018 lalu. Tepatnya di bulan Juli. Dan saya diajak oleh salah satu teman saya. Sebut saja dia Theo. Dia orangnya sudah pro karena seorang pendaki. Dia juga sudah sering banget naik gunung semenjak dari SMP. Jadi pas waktu itu musim liburan, saya dapat notif WA dari Theo. "Fli, ayo ikut saya naik gunung, mau nggak?" "Ayo, gunung mana?" Jawab saya spontan mengiyakan ajakan Theo. Karena saya memang udah lama banget pengen mendaki. "Gunung Welirang," ucap Theo yang membalas pertanyaan. Gimana? Berangkat gak?" Balas saya yang mengembirakan karena akhirnya saya naik gunung juga. Sebenarnya saya udah parno tuh naik gunung karena sebelumnya juga sering baca artikel-artikel cerita-cerita mistis di gunung. Saya takut memang, tapi saya sedikit gak percaya kalau di gunung banyak mistisnya. Dan saya juga pengen ngebuktiin di pendakian pertama saya, walaupun sebenarnya saya takut. Singkat cerita, hari yang sudah kita tentukan untuk naik gunung tiba. Gunung Welirang untuk pendakian pertama saya. Gunung Welirang adalah sebuah gunung berapi dengan ketinggian 3156 mdpl. Dan tentunya yang terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya mendaki dengan 5 orang teman saya, sebut saja Theo, Ibor, Ilham, Ozan, dan Jepri. Mereka semua sudah dibilang mempunyai pengalaman mendaki, kecuali saya dan Ozan yang memang baru pertama kali mendaki. Setelah semua kumpul di rumah saya, yang memang menjadi meet point kita. Jam pun sudah menunjukkan 10 pagi. Akhirnya kita langsung cus tujuan pertama, yaitu base camp Tretes. Karena kita akan menggunakan jalur via Tretes yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Pandaan. Perjalanan kita menempuh sampai di sana kurang lebih 2 jam. Karena memang kita nyantai dan gak ngebut. Sampailah kita di base camp Tretes pukul 12 siang. Sebelum memulai pendakian, kita istirahat sejenak sembari mengurus simaksi dan repack karir masing-masing untuk mengecek perlengkapan dan logistik. Setelah semua selesai, kita semua bersiap untuk melakukan pendakian. Tepat di jam 1:30 sore. Setelah berdoa, langkah demi langkah kita pijakkan untuk sampai puncak Welirang. Perjalanannya awal masih terasa biasa-biasa saja karena memang masih siang. Tidak ada kendala sampai akhirnya sampai di pos 1 dan pet bocor yang kita tempuh dalam waktu 1 jam. Kita sebat dulu sambil berbincang-bincang bercanda. Perjalanan dilanjutkan karena target kita malam ini harus sampai di pos 3 atau pos terakhir. Jarak tempuh kurang lebih dari pos 1 sampai pos 2 itu lumayan. Kurang lebih menguras tenaga tentunya karena jalurnya yang sangat ekstrim dan juga bebatuan. Jujur, selama perjalanan saya selalu berdoa dalam hati agar tidak terjadi apa-apa. Meskipun sedikit penasaran dengan mitos-mitos di gunung yang konon banyak cerita horornya. Singkat cerita, sampailah kita di pos 2 dan di kop-kopan sekitar jam 6 sore ba'da maghrib.
Di sini hanya ada 2 tenda yang berdiri, entah itu rombongan dari mana. Kemudian kita istirahat di pos 2 lumayan lama. Kita masak-masak dulu, mengisi perut, dan juga tidak lupa ngopi sambil ngobrol ria. Di sini saya udah mulai gelisah, entah apa. Mungkin karena keparnoan saya. Dari rumah saya udah mikir aneh-aneh, karena baru kali ini saya berada di tengah hutan dan mulai gelap. Dan hawanya juga udah mulai dingin banget. Maklum, pertama kali mendaki. Azan Isya selesai berkumandang. Akhirnya kita siap-siap melanjutkan pendakian. Kita berdoa kembali sebelum melangkahkan kaki. Selesai berdoa, kita langsung cus dan beriringan di jalur gelap yang hanya diterangi oleh headlamp masing-masing untuk menuju pos 3. Dan disinilah cerita mistis itu dimulai. Setelah menempuh kurang lebih dari pos 2, perasaan gak enak sudah mulai muncul. Seperti ada yang mengawasi setiap langkah saya, dan saya cuma berdoa dalam hati terus-menerus untuk menenangkan diri saya. Posisi saya tuh di sini, paling belakang berdampingan dengan Jeffrey. Karena jalurnya lumayan lebar, jadi cukup deh untuk 2 orang atau 3 orang berjejer. Nah, pas lagi jalan di samping Jeffrey, hal aneh itu mulai terjadi. Teflon atau alat masak yang dibawa Jeffrey bunyi tong 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 tong, seperti ada yang memukul. Karena memang teflon yang dia bawa itu digantung di luar carrier. Sontak saya langsung refleks ngelihat ke belakang, dan ternyata nggak ada apa-apa. Saya mulai takut dalam hati, apaan tuh jir? Akhirnya aku ngacuin aja. Nggak lama kemudian, teflon itu dipukul lagi, tong tong tong, lumayan keras, dan saya diemin aja. Di situ nggak berani buat ngelihat si Jeffrey. Dan si Jeffrey juga diem aja karena dia udah ngerasa ada yang aneh. Dan akhirnya bunyi kembali, tong tong tong. Untuk yang 3 kalinya bunyi, saya langsung lari barisan dari tengah. Opo ki Fli? Kok Melayu? Kenapa kamu Fli kok lari? Tanya Ibor. Gak apa-apa, pengen lari aja, jawab saya sambil berlari dan gak mau cerita apa yang saya dengar. Di situ Jeffrey ngetawain saya karena saya ketakutan. Bangsat emang dia. Ngapain dia malah ngetawain saya? Kita melanjutkan perjalanan dan beberapa menit kemudian kita break di jalur pendakian yang cukup terjal. Dan inilah yang dinamakan Tanjakan Asu, yang cukup terkenal di jaluran Via Tretes. Oh, ini toh yang dinamakan jalur itu, tanya si Ibor kepada Theo. Tanjakan Asu iki jenenge, jawab Tio. Oh, pantesan, anjing banget, celetus si Ibor yang memang mulutnya agak nggak berakhlak. Lambemu Bor, mulutmu Bor ya dijaga, ucapan saya menegur si Ibor yang ngomong sembarangan. Dan si Jeffrey yang tadinya di belakang menghampiri Theo yang ada di posisi depan, dan mereka mengobrol entah apa yang dibicarakan. Tapi di sini saya melihat mimik wajah si Theo yang selalu melihat ke atas sambil mengarahkan senternya berkali-kali ke atas. Batin saya di dalam hati, wah ini pasti ada yang gak beres. Saya akhirnya paham bahwa si Theo ini udah kayak gitu pasti ada yang aneh. Karena si Theo tuh orangnya peka dan juga bisa ngelihat makhluk-makhluk yang gak kasat mata. Setelah Theo berbincang dengan Jeffrey, akhirnya Theo memutuskan untuk, Rek, awake balik neng pos 2 yo. Rek, kita kembali aja ke pos 2 yuk. Ngecamp di sana aja, besok subuh baru lanjut, ucap Theo. Dah, kenapa? Tanya si Ozan. Gak apa-apa, udah yuk, singkat Theo. Akhirnya mau gak mau kita semua kembali pos 2 dan mengikuti arahan si Theo yang memang dari tadi menjadi pemimpin pendakian kita. Di sini saya cuma diem dan hanya nurut apa kata si Theo karena saya udah tahu sebenarnya ada apa. Berjalannya waktu, kita kembali ke pos 2, tapi tidak sampai di pos 2, ada gubuk kecil di sebelah kiri jalur pendakian yang mungkin berukuran 4x4 dan kita memutuskan untuk beristirahat di sana sampai subuh. Kita nggak buka tenda karena tempatnya sempit, akhirnya kita hanya beralasan matras dan juga sleeping bag. Dan di sini Theo mulai cerita, Opo aku ngajak balik, soalnya
Mang nak dhuwur ana wong tuwek ndeloki awake dhewe. Mongkon awake dhewe balik. Kenapa aku ngajak kalian balik? Soalnya dari tadi di atas ada orang tua yang ngeliatin kita dan nyuruh kita balik. Dek, seketika itu suasana mulai hening dan saya benar-benar merinding. Justru Jeffrey nyaut, "Mau, teleponku juga bunyi, mukul-mukul, ya kan Fli?" Ucapnya dengan sedikit ketawa karena si Jeffrey itu CS-nya Tio dalam mendaki setiap gunungnya. Jadi mereka berdua udah biasa dengan hal-hal begituan. Iyo, makanya tadi aku langsung lari di tengah. Gak popo, ini cuma anak kecil, cuma pengen main aja, jawab si Theo. Jadi dia tahu yang saya alami, tapi dia diem aja, cuma bilang begitu. Katanya itu anak kecil, cuma mau main aja. Anjir. Si Ozan ternyata menyimpan cerita juga. Tadi kita pas jalan sebelah kananku ada orang yang berdiri, tapi aku gak berani lihat, takut, ucapnya. Saya di dalam hati cuma bisa ngomong, anjir, ini di tengah hutan malam-malam malah cerita hal-hal beginian. Sumpah, saya mau pengen pulang rasanya. Di sini cuma si Ibor sama Ilham yang gak cerita. Entah dia gak ngalamin apa-apa atau gak mau cerita. Akhirnya ketakutan itu pun hanya sekejap dan kita kembali berbincang dan bercanda. Jam sudah menunjuk pukul 10 malam dan kita masih berbincang sambil ngopi dan tentunya sambil ngobrol enak sambil rebahan. Gak ada kejadian aneh selama kita di gubuk itu sampai keesok harinya dan saya mencoba untuk tidur karena lumayan lelah. Hari pertama di gunung, subuh pun tiba. Akhirnya kita lanjutin pendakian untuk menuju ke pos 3 atau pos terakhir tepatnya. Selama perjalanan kita pisah menjadi 2 rombongan. Ibor, Jebri, dan Ojan sudah duluan. Dan saya, Tio, dan Ilham di belakang. Perjalanan menuju pos 3 ini aman-aman saja, tanpa ada teror apapun. Setelah menempuh waktu yang cukup lama, yaitu 6 jam setelah saya, Tio, dan Ilham di pos 3 atau di tepatnya di pos pondokan, dan bertemu dengan Ibor dan kawan-kawan yang sedang memasangkan tenda karena mereka yang duluan sampai dan akhirnya Tio mendirikan tenda karena di sini kita pakai 2 tenda saja untuk 6 orang saja karena nggak mau dempet-dempetan. Di pondokan atau di pos 3 ini lumayan ramai, ada beberapa tenda rombongan lain dan juga di pondokan terdapat rumah-rumah yang terbuat dari kayu, botol-botol dan lain-lain. Itu rumah atau gubuk, entahlah, rumah sementara mungkin buat para penambang belerang yang tinggal di sana. Jadi cukup ramai. Tapi jangan salah, meskipun cukup ramai dengan manusia, ternyata juga ramai makhluk-makhluk gaib. Semua tenda sudah dipasang, mulailah kita memasak air untuk menyeduh kopi, lalu memasak untuk makanan kita. Sambil berbincang, tak terasa jam menunjukkan 1 siang. Suasana cukup sejuk dengan dingin sepoi-sepoi yang membuat saya mengantuk. Kita memakan waktu cukup lama di pos 3 karena kita yang seharusnya summit tadi malam terganggu karena ada kejadian yang di luar rencana. Kita akhirnya summit attack dini hari. Jadi kita nganggur 12 jam di tenda. Tapi gak apa-apa lah, lumayan juga waktunya buat kita istirahat. Tidak terjadi hal-hal aneh selama siang itu. Kemudian kita melewati sambil bercanda, main game, gibah, dan lain-lain. Akhirnya malam pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 8 malam dan kita sepakat untuk tidur karena kita akan summit attack tepat di jam 2 malam. Di sini saya tidur sama Theo dan Jeffrey. Sisanya di seberang ada Ozan, Ilham, dan Ibor. Tidak ada hal aneh selama saya tidur. Dan teror pun terjadi lagi. Kali ini teror langsung mengarah ke saya pribadi yang gak bakalan saya lupain seumur hidup. Saya bangun tepat di jam 2 dini hari. Entah kenapa saya bangun, padahal yang lain juga masih enak tidur. Tiba-tiba di depan tenda saya dengar seperti ada orang yang lagi masak. Rontrang, rontrang. Seperti itulah suaranya. Terus saya teriak, "Sopo, di luar? Siapa rek di luar?" Karena saya ngira si Ibor atau yang lain sudah pada bangun untuk masak. Tapi pas saya bilang begitu, seketika hening. Suara berisik itu pun hilang. Dan tiba-tiba ada suara dak, dak, dak.
hentakan kaki menuju ke belakang saya. Dan itu jelas ada suara. Pas di belakang saya, hentakan kaki itu berhenti. Dan kembali pantat saya dicolek. Dan benar saja, benar-benar kerasa colekan itu. Refleks saya langsung kaget dan teriak, "Sopo weh, sopo?" Karena saya mikir ada orang yang iseng. Tapi tak ada jawaban. Jawabannya hanya hening. Sumpah, saya nggak berani untuk keluar. Rasa takut saya yang luar biasa. Di situ saya bangunin si Theo. Tapi saya nggak cerita. Saya cuma bangunin aja karena kita mau summit attack kan. Dan saya suruh dia cepat-cepat keluar tenda karena saya juga penasaran di luar itu ada apa. Theo akhirnya keluar dan langsung menuju tenda seberang untuk bangunin yang lain. Saya ngikutin keluar dan langsung gua center yang pertama adalah alat masak kita. Dan ternyata masih tersusun rapi. Kemudian saya senterin di sekeliling. Saya agak berani karena udah ditemenin si Theo. Pas saya cek sekeliling tenda, gak ada apa-apa. Bahkan tenda rombongan lain pun masih pada gelap, yang artinya belum ada yang bangun selain saya. Tapi tidak apalah, sambutan ya sambutan. Tapi nggak kayak gitu juga kali. Nggak ada akhlak memang tuh setan. Si Theo akhirnya nanya karena lihat saya pucat. "Opo, Fli?" "Kenapa kamu, Fli? Kok pucat?" tanya dia. "Nggak apa-apa," jawab saya singkat. Akhirnya semua bangun. Kita mulai summit attack dan saya perlahan melupakan kejadian yang di tenda tadi. Sampailah kita di puncak tanpa ada gangguan sedikit pun. Kejadian di tenda adalah teror terakhir saat itu karena kita turun dari puncak dan kembali turun ke base camp. Tanpa kendala dan semua selamat, alhamdulillah. Jadi ini akhir dari ceritanya. Kejadian ini benar-benar gak bakalan saya lupakan. Mungkin bisa menjadi jawaban ke penasaran hati saya tentang pendakian. Jadi buat kalian, semoga bisa diambil positifnya. Ibarat kita bertamu ke rumah orang, kita harus menjaga lisan dan tentu juga sikap kita, apalagi di alam. Karena lewat apa yang saya alami, akhirnya saya percaya bahwa mereka ada. Tulisan ini ditulis oleh Rafli. Linknya ada di deskripsi, dicek ya. Terima kasih.